Itu dia pulang jam 2 malam, itu ada pocong duduk setiap malam Di teras rumah lu? di teras rumah. Dan setiap malam itu kesurupan selama gue tinggal di situ. Tiap malam Bang? Setiap malam. Itu gila Yang sih. masuknya itu apa Bang? Hari ketiganya ponakan gue itu udah bawa pisau di belakang gue. Ngapain tuh Bang? Dia mau ngebunuh gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue Refdi Cool. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kalian. Pada video kali ini, lagi-lagi kita telah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Narasumber kita kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat beliau dan keluarga menempati sebuah rumah yang dimana rumah tersebut merupakan peninggalan dari kakeknya. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, simak terus video ini, jangan di skip. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, Bang Kaing. Halo bro. Gimana Bang, kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya, alhamdulillah ya. Untuk kesibukan ya aja nih. Ya begini aja lah, namanya di jalan ya. Ya begini aja. Ya pokoknya jalan-jalan aja deh. Jalan-jalan aja deh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Bang ya, Siap. sudah menyempatkan hadir di sini dan mau bercerita di sini. Nah, pada kesempatan kali ini nih, Abang mau bercerita tentang apa Bang? Paling sih tentang teror yang ada di rumah peninggalan kakek gue sih sebenarnya. Tentang banyak banget makhluk-makhluk kasat mata yang nggak kelihatan sih ya, tapi ada gitu loh. Jadi intinya sih itu sih sebenarnya. Intinya itu ya Bang. Intinya itu. Oke, ditahan sebentar Bang. Boleh, siap. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau ngingetin kalian nih untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke ceritanya. Oke Bang Toing, Siap. terus lagi Bang kita Bang. Siap. Ya, Bang bisa diceritain nggak Bang dari awal kejadiannya itu seperti apa? Jadi sih sebenarnya sih kakek gue itu orang yang dibilang orang dulu gimana ya, nyari ilmunya kemana aja dicari sama dia. Apalagi ilmu-ilmu yang berbau-bau kayak gitulah, berbau-bau goib lah. Dari gue taunya itu waktu gue pertama kali gue tahu itu kelas 5 atau kelas 6 SD lah gue. Itu setiap jam 1 malam atau jam 2 malam itu kakek gue maculin depan rumah, naruh kendi atau apapun itu. Bokap gue sih, almarhum bokap, penasaran. Besok malamnya itu dibongkar. Ternyata itu di dalamnya tuh kayak kain kafan segala macem. Isinya kendi itu ya. Itu setiap malam itu. Kakek gue entah nyuci, entah apa, terus dikubur lagi ke situ. Ya, bokap gue sempat bongkar. Nah, itu isinya kayak gitu. Dan emang kakek gue orang dulu itu sih, kalau kata bokap sih itu hal yang wajar lah ya. Kalau orang dulu tuh kayak gitu. Nah, dan efeknya sih sekarang ini ya, itu gila, rumah ekstrim bro. Gue bilang itu gila banget sih, serem banget tuh rumah. Tetangga gue itu nggak berani lewat di atas jam 12 depan rumah gue. Siapapun yang lewat itu pocong pasti duduk depan rumah gue. Pocong Bang? Pasti duduk. Jadi kemarin itu belum lama ini ada tukang batagor kontrak di bawah. Jadi rumah gue tuh kayak ada bawahnya itu ada kontrakan. Itu dia pulang jam 2 malam, itu ada pocong duduk setiap malam Di teras rumah lu? di teras rumah. Itu real. Cuman cucu-cucunya atau anak-anaknya itu tidak pernah bisa ngeliat.
nggak ngelihat sama sekali. Jadi Gua mau lebih yang ditampakin berarti dari orang luar. lain, orang luar. Cucunya itu nggak pernah, anak-anaknya itu nggak pernah ditampakin. Cuman orang luar yang ditampakin sama dia. Dan paling sih kalau menurut gue ini real gak sih gitu kan, bener gak sih? Dan semua hampir yang orang kontrakan itu gue tanya itu ada, cuman gue nggak percaya kalau emang itu ada. Pocong itu bener setiap malam itu duduk. Gue pulang jam 2, gue pulang jam 3 tuh nggak ada. Hawanya biasa aja gitu. Cuman ke orang-orang tuh pasti diliatin. Jadi keterangan saksi juga bukan 1-2 orang. Bukan gitu? 1-2 orang. Semua rata kalau Semua pocong rata. ada di depan teras lu ya? Betul. Itu real. Gue juga nggak tahu itu. Nah kalau misalkan hawa-hawa mistis udah namanya rumah tua udah pastilah. Udah banyak banget. Nih cerita gue yang gue alamin sendiri. Pertama, gue sempet kemarin kan gue udah lama nggak tinggal situ, tapi gue balik lagi karena itu rumah ada L, dan itu punya nyokap kosong. Gue nempatin itu sempet sebulan lah gue di situ. Setiap hari gue berantem mulu sama bini gue. Jadi auranya aura panas. Auranya panas. Hal sepele itu bisa jadi gede. Hampir kelar hidup gue sama keluarga gue gara-gara tinggal rumah di situ. Dan itu gue makanya sebulan itu gue langsung out karena gue udah nggak kuat juga di situ. Dan gue pindah ke tempat lain itu normal biasa. Gue nggak ada apa-apa, nggak ada permasalahan sama keluarga istilahnya. Setelah gue pindah dari situ, dan pas selama gue pindah di situ, ponakan gue itu ada cewek ceritanya. Ponakan gue cewek itu dia punya iga jarang. Jadi kalau kata orang dulu sih kalau iga jarang itu gampang kerasukan, gampang lihat gitu. Dan setiap malam itu kesurupan selama gue tinggal di situ. Setiap malam bang? Setiap malam. Itu gila yang sih. Masuknya itu apa bang? Anak kecil sih. Keseringan anak kecil? Keseringan anak kecil. Dia pengen main, karena gue punya anak kecil, jadi dia pengen main sama anak gue sebenarnya. Itu kesurupan. Kejadian itu pas gue masuk situ, gue nggak tahu kenapa dia sering kesurupan itu pas gue balik lagi ke rumah itu. Pas lu baru tinggal situ kesurupan. Awal pertama kesurupan gue keluarin, dan ada bahasa gue yang buat mancing dia balik lagi sih. Sebenarnya salah gue juga sih. Udah keluar, kasihan ponakannya, lu masukin terus. Keluar bang, dia real keluar. Cuman besok malam dia masuk lagi, minta janji gue. Janji gue. Dan itu gue emosi setiap malam kayak gitu. Akhirnya gue keluarin lagi. Hari ketiganya ponakan gue itu udah bawa pisau di belakang gue. Ngapain tuh bang? Dia mau ngebunuh gue. Megang pisau. Itu dia mau ngebunuh gue. Itu dalam kondisi kesurupan atau gimana bang? Kesurupan. Demi Allah gue nggak bohong. Itu dengan posisi kesurupan, mata melotot. Untungnya ada istri gue. Jadi gue duduk di sini, istri gue berlawanan sama gue. Jadi dia ngeliat langsung di belakang gitu. Betul, itu udah bawa pisau. Itu pengalaman yang lebih gila, gue bilang itu ekstrim sih ya. Karena kan sebenarnya gue nggak pernah percaya hal-hal kayak gitu. Apalagi setan bisa ngebunuh. Itu bullshit kalau gue bilang. Cuman kalau emang setan merasuki dan ngebunuh, itu bener ada. Bener ya? Karena gue ngalamin. Dan untungnya ketahuan sama bini gue. Kalau nggak ketahuan mungkin nusuk mah pasti nancep pisau di belakang. Gitu. Kalau untuk pengalaman yang lain sih, kakek gue nuruninnya itu ke orang tua gue bro. Oh, nurunin ilmu yang dia dipelajari sebelumnya. Betul. Nyokap gue itu, dan kakek gue itu ada anak 10. Nyokap gue kedua. Cuman diturunin ke nyokap gue. Nyokap gue nurunin ke gue. Di saat kakek gue masih ada itu, merinding gue nih. Setiap pas kakek gue ada itu, gue sempat masuk ke kamar dia, gue ngaji, dan gue suruh diam di situ semalaman. Tidak boleh buka mata sedikit pun. Sambil ngaji bang? Sambil ngaji.
Cuman gue nggak kuat. Pas gue melek itu, demi Allah, macan semua keliling gue. Macan putih. Gue nggak kuat. Akhirnya gue nyerah. Akhirnya lu nggak lanjutin tuh? Nggak lanjutin. Nah mungkin itu nyambung ke kejadian sebelumnya yang ponakan gue sering itu. Jadi kayaknya sih dia masih ada gimana ya. Selama gue di situ tuh kejadian banyak banget. Apa mungkin karena efek gue di situ, dia nggak nyaman atau apa. Dan real, gue orang jalanan, gue sering nyari pegangan. Puluhan gue sering bundar mandir kemanapun buat pegangan gue, karena gue hidup di jalan. Gue harus punya pegangan. Menjaga badan. Harus jaga badan. Terakhir nenek gue sebelum meninggal itu, ini gue cerita lagi sih di rumah itu lagi, kita balik lagi ke rumah. Terakhir nenek gue meninggal itu, gue sempet punya ada guru ngaji sih. Sebenarnya sih gue nggak mau nyari-nyari gitu, cuman ini guru ngaji ya, beda sama kita mencari asian apa pegangan buat badan kayak gitu-gitu, beda. Ini guru ngaji gue. Dia sempat ngomong sama gue, tolong buangin batu cincin yang setoples kakek kamu di rumah. Batu cincin punya kakek setoples. Akhirnya gue telepon om gue telepon, om tahu batu cincin yang setoples punya baba di mana? Ada, kenapa? Buang, gue gitu. Buang. Akhirnya dibuang di kali. Akhirnya nenek gue meninggal. Setelah dibuang? Jadi itu penyebab mungkin ya. Yang penting intinya keluarga kamu pada ikhlas. Kalau misalkan nenek kamu udah nggak ada. Nenek gue stroke hampir 8 tahun. Tidak bisa jalan, tiduran aja di kasur. Setiap hari cuma minta pisang, buah-buahan. Dia stroke, pas tidur, ditidur aja. Cuman minta pisang dan buah-buahan. Setiap sejam 2 jam kemudian kita masuk, pisang sama anggur itu habis. Tapi ini masih bisa. Tapi nenek gue nggak makan. Bisa kemana bang? Di kamar itu, kamar nenek gue itu adalah bekas sumur tua. Zaman dulunya. Dan itu ada monyet di dalam. Ponakan gue yang kecil-kecil itu nggak pernah mau datang ke situ. Nggak pernah mau masuk? Nggak pernah mau masuk. Karena emang ada monyet. Monyetnya tanda kutip goib. Goib. Dan itu pun gue sering lihat. Oh, lu sering lihat juga? Gue sering lihat. Kalau monyet itu gue sering lihat. Kalau monyet itu gue sering lihat. Karena menurut gue, ya udah dia baik kok gitu kan. Wujudnya kayak monyet pada umumnya? Monyet. Kalau malam tuh, kalau dulu kan gue sempet usaha nih nasi goreng. Waktu gue tinggal di situ, itu gue kalau pulang jam 2 jam 3 itu suara monyet di kamar berisik banget. Cuman satu atau banyak bang? Satu sih, cuman gue nggak tahu itu rame gitu. Oh, pas yang gue tahu suaranya rame. Itu rame. Gue taunya satu. Itu suaranya rame. Itu rame banget monyet dulu. Mana sih monyet di kebun binatang lagi bercanda gitu ya? Kayak gitu. Cuman gue biasa aja karena gue pikir ya udah, ini monyet ini emang mungkin pegangan nenek gue. Baba, pegangan kakek gue kan emang macan putih. Kalau nenek gue tuh kalau nggak salah monyet. Sama-sama punya pegangan. Iya, karena emang nenek gue sama kakek gue tuh orang-orang dulu lah, orang-orang punya pegangan. Mungkin pada zaman itu ya memang menurut orang tua dulu diwajibin kali. Diwajibin karena emang dulu nenek gue perperangan kali ya, zaman perang ya gitu. Zaman tahun-tahun 45 40 kan masih zaman perang mungkin ya, dia punya pegangan kayak gitu, hal yang wajar sih menurut gue. Ya kalau nenek gue sih, kalau kakek gue ya itu, kalau nenek gue ya monyet. Cuman kalau nenek gue emang susahnya karena emang di dalam tubuh dia itu puluhan susuk. Oh, banyak juga. Banyak banget susuknya. Dan itu bukan 1-2 orang pinter doang yang ngomong. Dan mereka nggak sanggup. Buat nariknya nggak sanggup. Nggak sanggup. Makanya nenek gue tuh udah tua. Dia stroke 8 tahun bro. Ya kalau orang stroke setahun 2 tahun udah gitu kan. Ya keluarga ikhlas gitu. Ini 8 tahun bro, baru kemarin. Baru 2 tahun inilah nenek gue meninggal. Setelah disuruh buang batu cincin itu? Batu cincin. Nah, dari guru ngaji lu tersebut nih,
dikasih tahu nggak sih kenapa yang dibuang harus itu? Karena di dalamnya banyak banget. Oh jadi dari batu cincin itu memang ada isiannya juga. Ada isian semua. Pantas di hal paling utama disuruh buang itu dulu ya. Suruh buang itu. Yang penting keluarga ikhlas dulu. Kalau emang keluarga ikhlas, buang batu cincinnya. Nggak lama. Meninggal ya. Cuman itu ya. Itu aja bang ya. Itu aja. Oke, gue mau nanya sedikit nih bang. Boleh. Untuk yang teror tadi di rumah itu, lu pernah nggak sih ngedapetin atau ngelihat langsung nih selain yang monyet ya? Tadi kan lu bilang kan memang lihat monyet ya, karena memang rupanya kayak monyet pada umumnya. Pada umumnya. Cuman tempatnya nggak lazim, ada di kamar. Betul. Nah, kalau untuk sosok-sosok yang lain tuh bang? Kalau untuk ngelihat, gue cuma ngeliat monyet. Kalau pocong orang lain yang lihat, anak kecil ponakan gue doang yang lihat sama anak gue kadang bermain. Yang lainnya dia tidak pernah menampakkan diri. Intinya kalau buat orang rumah mah nggak terlalu mengganggu ya? Nggak mengganggu sih. Enggak ya? Nggak mengganggu. Hawanya aja. Hawanya udah parah panas, hawanya panas nggak. Dan orang ya yang diganggu tuh orang-orang luar, malah orang-orang luar, yang orang kontrakan, yang orang yang lewat tukang bakso lewat itu diganggu semua. Cuman kalau keluarga sih ya itu ponakan gue yang sering kesurupan, anak gue yang suka main sama temennya, suka ada main sama temen gitu kan. Ya gue yang sering lihat monyet di kamar, kayak gitu sih yang diganggu. Iya. Cuman kalau yang fisik yang kelihatan jelas banget tuh orang-orang luar sih yang sering lihat. Malah warga luar yang lihat. Iya, orang cucu-cucunya, anak-anaknya nggak pernah diganggu. Dan nyokap lu sendiri juga memang nggak pernah cerita, nggak pernah diganggu gitu. Nyokap gue sih nggak pernah mau cerita sebenarnya. Oh silent bang. Silent, nyokap gue Mungkin silent. bisa jadi karena memang dia nggak Karena emang bikin takut. jadi gini, sebelum gue pindah ke situ nyokap gue sempat ngomong sama gue, yakin loh. Ditegesin lagi lu nya bang. Berkali-kali ngomong di situ. Karena emang rumah itu kosong, punya nyokap sih sebenarnya. Jadi rumah tua, rumah orang lama, orang dulu lah. Di sampingnya itu ada L, emang itu punya nyokap. Nyokap gue aja nggak mau nempatin. Cuman gue pikir gini, sayang gitu loh. Dan selama ini dikontrakin orang nggak ada yang kuat. Oh dikontrakin juga orang udah cabut sih. Ya, jadi itu satu rumah, L-nya itu satu rumah nyokap gue itu paling lama itu 2 bulan. Ada yang punya anak kecil itu seminggu nggak kuat cabut. Seminggu nggak kuat cabut. Tapi dijelasin nggak sama nyokap alasannya ngontrak-kontrak ini pada cabut cepat gitu? Dia cuma ngomong, lu rasain sendiri. Oh disuruh lo ngerasain? Karena emang gue mangkreng orangnya. Gue kalau gue kata gue iya, gue harus nempatin itu. Karena gue pikir nggak ada yang ngontrak bro, kasih sayang kan, ya kan, ya daripada gue ngontrak di luar, mending gue tempatin lah. Gue kan pikirnya ke situ. Cuman selama gue 2 bulan di situ, wah nggak kuat juga bro, gue nggak kuat, parah, nggak kuat banget. Karena emang hawanya panas, anak gue main kayak ada temennya, ponakan gue kesurupan setiap hari, monyet berisik banget, tetangga setiap hari ngomong sama gue ada pocong. Ya gimana kuat bro kayak gitu, ya kan, gue manusia biasa gitu kan. Cuman ya udahlah gue jalanin dulu. Cuman yang bikin gue pindah itu sebenarnya bukan masalah itu, masalah keributan rumah tangga gue selama di situ. Dari hawa panasnya itu. Bawaannya kayak mungkin masalah kecil meledak, atau meledak gitu. Selama 2 bulan tuh bini gue pulang ke rumahnya itu bisa sampai 5 kali bro. Cabut ke rumah. Cabut ke rumah. Gue jemput. 2 hari di sini, berantem lagi, pulang lagi. Wah gila, hawanya serem banget sih situ. Hawanya serem banget. Berarti emang efeknya lebih ke rumah tangga bang yang rumah tangga itu sih yang bikin gua nggak kuat itu kayak gitu sih. Cuman kalau emang penampakan kayak gitu sih, gue cuman ngeliat monyet doang di kamar. Cuman yang orang-orang lihat kayak gitu gue sih nggak pernah percaya gitu kan. Temen yang ngelihatnya nggak 1-2 orang ya gue percaya lah gitu kan. Jadi gue nggak geder juga sih masalah kayak gitu, mah nggak geder. Karena selama ini gue nggak pernah ngerasain hal-hal yang orang-orang lihat semestinya gitu kan. Gue kan nggak pernah ngerasain itu. Paling kalau emang kesurupan sebulan itu, kesurupan ponakan gue itu udah biasa lah, 1 hari 2 hari kaget lah gitu kan. Cuman kok ini setiap hari gitu kan. Dan terakhir kesurupan tuh mau ngebunuh gue, wah itu udah
udah gila sih gue bilang. Dan orang wajar banget. udah nggak wajar, dan orang pinter pun ke situ udah puluhan bro. Tujuannya buat ngusir. Hilangin semua. Cuman sampai sekarang nggak pernah hilang. Oh jadi udah sempat minta tolong ke orang-orang pinter buat menetralisir lah ya bahasanya. Betul. Tapi nggak ada yang mampu tuh bang. Nggak ada yang mampu. Balik lagi. Katanya oke, udah cabut. Cuman ada lagi. Mungkin hilangnya pas mereka datang aja ya. Iya, udah diambil, cuman balik lagi ke situ. Gue nggak tahu jalur kayak gitu kan. Gue nggak pernah ngerti jalur itu gitu kan. Ya balik lagi itu balik ke itu. Gue emang setan gitu ya. Emang setan gitu kan. Cuman emang gila dah, mungkin kalau emang orang pengen ngetes di situ, ayo uji nyali gitu bang. Uji nyali situ ayo. Bisa lah bang, nanti gua coba hadirin sutradara di sini bang Tony JJ. Atau lu mau podcast di situ silahkan, kita lihat sensasinya kayak gimana sih. Podcast aja di situ ya kan. Insya Allah bang, nanti kita coba kesana. Iya. Uji nyali aja, jajal aja. Setengah malam aja lu situ. Nggak ada yang nolongin bang kalau kenapa-kenapa bang. Iya. Oke, satu lagi nih bang, gue mau nanya nih untuk sosok yang pocong itu, yang warga bilang itu. Nah, warga sempet ngejelasin nggak bang? Pocongnya kayak gini gitu. Dia selalu membuntutin tuh. Oh, ngebelakangin. Jadi gimana ya? Teras rumah kan, kalau orang dulu kan ada terasnya gitu kan, ada blok gitu yang batu gitu kan di situ. Jadi jalan rumah gue kan, ini jalannya. Nah dia ada teras nih. Nah dia pas dia mau nengok ke sini, pocong samping dia. Itu ngabrit sih bro. Ya kita walaupun kata kasarnya nggak ngeliat mukanya, cuman belakangnya udah berembut pocong, kabur lah bro, ya kan? Serem sih itu gue bilang. Masih bisa kabur sih alhamdulillah. Iya, cuman kalau nggak bisa kabur, nah itu. Kalau udah pingsan di tempat udah kacau sih bang. Sampai saat ini orang nggak ada di atas jam, di situ kan jam 9 jam 10 udah nggak ada warga yang keluar. Kampung gue itu dibilang kampung mati ya, nggak ada jalan buntu udah buntu di tengah-tengah perumahan sih RTU gitu. Jadi kampung buntu udah nggak ada orang. Memang udah mentok ya. Jadi bukan akses umum istilahnya. Udah mentok, karena emang di situ yang tinggal itu keluarga semua sih rata-rata. Nah, paling ada kontrakan ya kontrakan keluarga gitu aja sih intinya. Nah, kayak rumah gue itu dikontrakin tuh nggak ada yang kuat bro. Ya mungkin dia ngeliat mulu kali setiap malam. Iya pasti bang. Iya. Mungkin diganggu lebih parah dari lebih parah ya sekarang. Ya. Kalau orang kata kasar jam 9 jam 10 kita lagi jenuh kan, ngerokok di depan kan kena angin kan enak. Ya kalau misalkan sempat cerita sih yang tinggal itu, yang kontrakan itu temen gue sebenarnya yang ngontrak di situ. Anjing lu, apaan lu? Lah gue kan nyari rumah yang buat nyaman bro ke gue. Kenapa emang gue gitu? Gue tengah malam jam 10 gue buka rumah pengen ngerokok, ada pocong brengsek kata dia. Akhirnya dia minta cari kontrakan dong satu rumah. Akhirnya gue rekomendasi rumah gue dong. Ya karena gue punya kontrakan ya, akhirnya nih rumah gue nih berapa ya? 700 aja sama lu. Ya udah deh, gue murah kan, 700 tuh 1-2 kamar gitu kan. Normal biasa. Seminggu kemudian itu dia sempat ketemu gue, temen ngojek gue sih. Temu gue, brengsek lu kata dia. Nah, marah-marah bro. Gue kan nyari rumah yang nyaman bro, gue pulang tengah malam enak gitu. Jam 10 semalam gue keluar pengen ngerokok, pocong. Serius loh, gue kan emang udah tahu, cuman kan gue pura-pura nggak tahu aja. Serius demi Allah buat dia. Akhirnya dia nggak lama 2 hari kemudian pindah. Akhirnya cabut juga dia. Gue ngerasa nggak enak sih bro. Cuman gue balikin sih setengahnya, karena emang pertemanan aja sih. Nah, sekarang nggak ada yang kuat sih, nggak ada yang kuat. Berarti kosong tuh bang? Yang L kosong. Yang rumah nenek gue itu bibi gue nempatin. Kalau bibi gue sih udah terbiasa banget dia mah kayak gitu. Terbiasa lah kayak gitu, yang nangis dia mah udah sering, dia mah cerita mulu sama gue, cuman gue mah nggak pernah percaya sih kayak gitu, karena lu belum pernah lihat langsung. Iya, kalau emang monyet ya mungkin karena emang dia nampakin ke gue ya udah gitu, karena berarti dia baik nih sama gue nih gitu kan, karena emang pegangan nenek gue kan, nampakin ke gue ya berarti dia baik tuh kan. Yang nggak nampakin ke gue itu mungkin yang orang-orang ngomong gitu, yang jahil gitu kan, yang jahil, nggak pernah nampakin. Sampai sekarang pun gue nggak pernah melihat itu pocong ada duduk di situ, nggak pernah sama sekali. Kali-kali lah kita podcast di sana, kita uji nyali di sana, kita nongkrong aja di sana, tes
Tes Jujur sih jiwa. kalau gue sih ngerasa tertantang bang. Tes jiwa di situ. Tapi takut pingsan. Enggak lah, pingsan mah enggak, paling kencing gitu kan. Kencing ya? Kencing. Aduh. Kencing. Pingsan gak ada yang nolongin, kacau juga ya. Iya. Oke sih bang, Oke. sekian berarti untuk ceritanya ya. Sekian aja. Terima kasih bang ya udah mau bercerita Siap. di sini bang ya. Siap. Oke. Oke. Oke, sekian cerita dari Bang Toing. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Oh ya, gue mau ngingetin buat kalian semua yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di sini seperti Bang Toing, kalian bisa langsung DM ke Instagram Penatua atau kalian kirim email. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, gue Ref Dikul dan Bang Toing pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!